1. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, promosi kesehatan di Puskesmas memiliki tujuan utama untuk A. Mengoptimalkan pelayanan kuratif di fasilitas kesehatan. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. C. Memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan gratis. D. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan teknologi informasi. E. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, promosi kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Tujuan utama promosi kesehatan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat, seperti pola makan yang baik, olahraga teratur, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 2. Permenpan Nomor 70 Tahun 2021 mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Salah satu kompetensi utama adalah kemampuan dalam A. Mengelola program manajemen keuangan di Puskesmas, B. Merumuskan dan menyampaikan pesan kesehatan secara efektif, C. Mengoperasikan peralatan medis untuk pelayanan dasar, D. Mengatur prosedur administratif di unit Puskesmas, E. Melakukan penelitian biomedis di laboratorium kesehatan. Menurut Permenpan Nomor 70 Tahun 2021, salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah kemampuan dalam merumuskan dan menyampaikan pesan kesehatan secara efektif. Kompetensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta dapat memotivasi mereka untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Tenaga promosi kesehatan harus mampu menggunakan berbagai media komunikasi dan teknik penyuluhan agar pesan kesehatan sampai kepada sasaran dengan cara yang tepat, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. 3. Dalam rangka mengoptimalkan program Germas sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2017, tenaga promosi kesehatan perlu A. Menggalakkan aktivitas fisik bagi masyarakat melalui edukasi, B. Memperbanyak penyediaan alat tes kesehatan di Puskesmas, C. Memperluas program imunisasi wajib di daerah terpencil, D. Meningkatkan anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan, E. Menyusun laporan evaluasi Germas secara berkala. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, salah satu fokus utama adalah untuk mendorong perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat. Salah satu langkah yang diutamakan dalam Germas adalah menggalakkan aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehat. Oleh karena itu, tenaga promosi kesehatan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya beraktivitas fisik secara rutin, seperti olahraga, untuk mencegah berbagai penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup. 4. Salah satu peran penting dalam advokasi kesehatan adalah A. Mengembangkan program layanan kesehatan berbasis komunitas. B. Membuat kebijakan lokal mengenai standar pelayanan kesehatan. C. Mendorong dukungan kebijakan dari para pemangku kepentingan. D. Menyusun rencana promosi kesehatan tahunan di Puskesmas. E. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif. Advokasi kesehatan berfokus pada mendorong dukungan kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, stakeholders, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu peran utama dari advokasi kesehatan adalah untuk mempengaruhi dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, baik itu dalam bentuk anggaran, regulasi, atau program-program kesehatan. 5. Dalam kegiatan penggalangan kemitraan, tenaga promosi kesehatan perlu mengutamakan pendekatan yang A. Kolaboratif dan terbuka dengan berbagai sektor, B. Terfokus pada aspek medis dan preventif saja,
C. Hanya melibatkan pihak pemerintah, D. Bertujuan murni untuk mendapatkan pendanaan tambahan, E. Berdasarkan analisis kondisi sosial ekonomi. Dalam kegiatan penggalangan kemitraan, tenaga promosi kesehatan perlu mengutamakan pendekatan yang kolaboratif dan terbuka dengan berbagai sektor. Kemitraan yang baik melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan berbagai pihak untuk saling mendukung dan berkontribusi dalam upaya promosi kesehatan, mengatasi masalah kesehatan secara holistik, dan menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. 6. Menurut Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan PKRS, peran rumah sakit dalam promosi kesehatan mencakup A. Menyediakan layanan pengobatan tradisional secara gratis, B. Menjadi pusat informasi kesehatan yang terpercaya, C. Mengadakan pelatihan kesehatan untuk masyarakat sekitar, D. Mengelola media sosial rumah sakit sebagai sarana KIE, E. Memfasilitasi konsultasi gizi secara online. Menurut Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan PKRS, penyelenggaraan program kesehatan rumah sakit, salah satu peran penting rumah sakit dalam promosi kesehatan adalah menjadi pusat informasi kesehatan yang terpercaya. Rumah sakit diharapkan dapat memberikan informasi kesehatan yang akurat, bermanfaat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menjadi pusat informasi yang dapat dipercaya, rumah sakit dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan serta mencegah penyakit. 7. Dalam konteks komunikasi, informasi, dan edukasi, KIE, kesehatan, pemilihan metode komunikasi yang tepat harus mempertimbangkan A. Tingkat pendidikan dan akses masyarakat terhadap media, B. Ketersediaan dana dari pemerintah setempat, C. Kompleksitas teknologi yang digunakan, D. Pencapaian target tahunan dalam promosi kesehatan, E. Keberadaan tenaga ahli dari luar daerah. Dalam konteks komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, pemilihan metode komunikasi yang tepat sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan akses masyarakat terhadap media. Ini penting karena agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik, metode yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan audiens dalam mengakses informasi. 8. Dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, tenaga promosi kesehatan sebaiknya A. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan program, B. Mengadakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat, C. Mengembangkan program KIE berbasis data klinis, D. Memberikan pelatihan medis kepada tenaga non-medis, E. Mengintegrasikan kegiatan sosial dengan layanan kuratif. Dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, tenaga promosi kesehatan sebaiknya melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan program. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan pemberian informasi atau layanan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat ikut serta dalam merancang dan menentukan program kesehatan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan partisipatif ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. 9. Untuk meningkatkan keberhasilan Germas di masyarakat, langkah paling strategis bagi tenaga promosi kesehatan adalah A. Menyusun materi edukasi yang mudah dipahami semua kalangan, B. Menyediakan program beasiswa kesehatan bagi masyarakat, C. Mengoptimalkan layanan kuratif di puskesmas, D. Mengadakan pertemuan ilmiah secara berkala, E. Mengembangkan penelitian berbasis pelayanan rumah sakit. Untuk meningkatkan keberhasilan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, di masyarakat,
Langkah paling strategis bagi tenaga promosi kesehatan adalah menyusun materi edukasi yang mudah dipahami semua kalangan. Menyusun materi yang mudah dipahami, terutama dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan media yang tepat, akan mempermudah masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Germas dalam kehidupan mereka. 10. Dalam advokasi kesehatan, agar tujuan dapat tercapai secara efektif, hal yang perlu diperhatikan oleh tenaga promosi kesehatan adalah A. Menggunakan data dan bukti ilmiah sebagai dasar pengajuan kebijakan. B. Mengembangkan hubungan kerja hanya dengan komunitas tertentu. C. Menjalankan promosi kesehatan tanpa melibatkan pihak pemerintah. D. Mengikuti perkembangan teknologi kesehatan tanpa adaptasi lokal. E. Melakukan intervensi langsung terhadap masyarakat tanpa konsultasi. Dalam advokasi kesehatan, penggunaan data dan bukti ilmiah yang kuat sangat penting untuk mendukung pengajuan kebijakan yang berbasis pada fakta dan penelitian yang relevan. Dengan dasar data yang valid, advokasi akan lebih meyakinkan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Bukti ilmiah membantu menunjukkan dampak nyata dari masalah kesehatan yang dihadapi, serta efektivitas dari intervensi atau kebijakan yang diusulkan.